Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Rindi Berinda Rusfrianti, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Jepara. Berikut adalah aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang telah saya buat. Berikut ini adalah rancangan tindakan aksi nyata saya yang dilatar belakangi untuk menciptakan dan menumbuhkan budaya positif di kelas sehingga menjadi kebiasaan yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan oleh warga sekolah. Tujuannya yaitu yang pertama, tercipta dan terwujudnya budaya di kelas. 2. Terbentuknya keyakinan berdasarkan kesepakatan kelas. Dan yang ketiga, terlaksananya segitiga restitusi bagi pelanggaran yang dilakukan oleh murid. Sedangkan yang menjadi tolak ukurnya yaitu yang pertama, murid mampu membuat keyakinan berdasarkan kesepakatan kelas dan dipajang di kelas. Dan yang kedua, mengaplikasikan budaya positif di sekolah secara berkelanjutan. Lini masa tindakan yang akan dilakukan yaitu yang pertama, merancang dan mengomunikasikan rancangan tindakan aksi nyata pada kepala sekolah. 2. Membuat keyakinan dan kesepakatan kelas. 3. Melaksanakan misi atau minggu refleksi bersama. 4. Melaksanakan praktik samandru, sapa teman dan guru. 5. Mempraktikkan segitiga restitusi terhadap pelanggaran murid. Dan yang keenam yaitu berbagi pemahaman dan praktik baik bagi rekan sejawat melalui seminar sederhana. Sedangkan dukungan yang dibutuhkan yaitu yang pertama, bahan dan alat membuat pajangan kelas seperti kertas origami, karton, gunting, lem, dan plastik. Yang kedua tentunya partisipasi murid, dukungan rekan sejawat dan kepala sekolah. Dan yang terakhir yaitu laptop atau gawai dengan koneksi internet. Berikut ini adalah video sesi berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang telah saya laksanakan pada Jumat 2 September 2022 di SD Negeri 1 Bandung Harjo, Kabupaten Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan SDN 1 Bandung Harjo, Kabupaten Jepara. Yang saya hormati Ibu Susianti SPD selaku Kepala SDN 1 Bandung Harjo beserta rekan guru-guru SDN 1 Bandung Harjo. Selamat pagi semuanya. Selamat datang semua guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung dan bergerak bersama untuk menggerakkan serta mewujudkan budaya positif di sekolah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah bersedia untuk hadir pada kesempatan pagi ini untuk mendengarkan ataupun menyimak dalam sesi berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang telah saya lakukan dalam program guru penggerak ini di angkatan kelima. Sebelumnya saya mau bercerita kepada rekan-rekan guru semuanya, tetapi di sini saya bukan hendak mau menggurui Bapak Ibu dan guru semuanya, bukan hendak mau mendikte ataupun mengajarkan yang lebih baik, tetapi saya di sini diamanani untuk memberikan pemahaman dan pengalaman yang telah saya terima selama kurang lebih 2 bulan dalam program guru penggerak di angkatan 5 ini. Nah, sebelumnya sudah saya rangkum ke dalam beberapa pemahaman. Yang pertama saya mempelajari modul 1.1 seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa kita pasti sudah mengenal Ki Hajar Dewantoro. Nah, Ki Hajar Dewantoro itu sendiri memiliki 3 filosofis ya Bapak Ibu. Pasti semuanya juga sudah memahami dan sudah tidak asing lagi. Saya rangkum dari filosofi Ki Hajar Dewantoro itu bahwa beliau itu mengemukakan pendapat merdeka belajar tersebut berdasarkan kodrat keadaan murid untuk terciptanya kebahagiaan dan keselamatan. Kemudian di modul 1.2 kami juga belajar nilai dan peran guru penggerak. Di modul 1.3 kami mempelajari visi guru penggerak itu sendiri, bagaimana memproses tahapan belajar ke dalam langkah-langkah pembelajaran di dalam sekolah.
yang terakhir yaitu modul 1.4 yaitu proses pembelajaran dengan posisi kontrol pendidik yang memperhatikan kebutuhan dan nilai keyakinan serta kebajikan atau yang kita kenal budaya disiplin positif. Sebetulnya istilah budaya disiplin positif itu sendiri tentu tidak asing bagi kita seorang pendidik. Nah, dalam kesempatan pagi ini saya mau mengajak Bapak Ibu guru semuanya untuk mengenali lebih dalam, merefleksi lagi bagaimana pembelajaran yang telah kita lakukan di sekolah selama ini. Nah, beberapa pemahaman yang akan saya bagikan yaitu terkait konsep utama modul budaya positif itu sendiri. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua ada disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima positif kontrol, yang keenam keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya selama 60 menit ke depan untuk berbagi pemahaman dan pengalaman dengan panjenengan semua. Untuk yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Sebetulnya pembelajarannya itu kalau dari zaman terdahulu itu tetap sama saja, tetapi banyak sekali istilah-istilah baru yang mungkin kita juga harus kenali dan pahami. Nah, pembelajaran yang seperti apa? Pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi. Mungkin kita juga sudah mengenalnya selama mempelajari platform Merdeka Belajar. Nah, di situ juga kita mengenal beberapa budaya positif. Kemudian pembelajaran terdiferensiasi ini untuk apa? Supaya siswa belajar sesuai kebutuhan dan tahap perkembangannya. Apakah semua anak harus diberikan pembelajaran yang berbeda satu persatu? Nah, pertanyaannya bagaimana dengan kondisi anak jika ada 20 anak dalam satu kelas? Apakah memang harus diberikan pembelajaran satu persatu? Nah, hal tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran terdiferensiasi. Seperti yang telah kita ketahui, pelajar Pancasila itu sendiri ada 6 komponen. Yang pertama beriman, kedua mandiri, ketiga bernalar kritis, keempat kreatif, kelima bergotong royong, dan terakhir berkebinekaan global. Tentu itu sudah tidak asing lagi bagi kita. Nah, kemudian apa itu disiplin positif itu sendiri? Mungkin kita sudah mengenal disiplin atau kenalnya dengan tidak asing kata-kata disiplin atau menghukum biasanya, atau tata tertib. Nah, biasanya ketika kita mengenal kata disiplin, yang muncul di dalam kepala kita seperti peraturan, tata tertib, menghukum siswa seperti itu. Dalam budaya kita sendiri, maka kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, terkadang ketika saya bertanya kepada siswa juga, apa itu disiplin? Nah, dihukum Bu, tata tertib Bu. Nah, terkadang muncul jawaban seperti itu dari siswa-siswa. Kemudian seharusnya kita menyadari bahwa disiplin itu bukan dengan apa yang kita hargai, tetapi disiplin itu adalah sebuah keyakinan diri untuk mencapai suatu tujuan yang mulia. Kemudian sebagai pendidik, tujuan menciptakan murid untuk memiliki disiplin diri sehingga berperilaku sesuai nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik. Nah, nanti kita akan membahas motivasi apa saja yang muncul dalam diri intrinsik siswa itu sendiri. Oleh karena itu, ada sebuah alternatif cara melalui disiplin positif yang merupakan sebuah cara untuk menerapkan disiplin dengan tujuan menumbuhkan kesadaran pada siswa itu sendiri ataupun kepada diri kita sebagai manusia untuk memberdayakan murid berperilaku tanpa imbalan, ancaman, ataupun hukuman. Nah, bagaimana pembelajarannya? Sebelumnya saya mau mengingatkan terlebih dahulu ada 5 kebutuhan dasar manusia yang tidak kita sadari, tetapi secara universal ataupun secara umum memang ada dalam diri kita sendiri. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini seperti makan, butuh tempat tinggal, minum seperti itu, ataupun bertahan hidup ketika ada gangguan yang datang ke dalam diri kita. Yang kedua yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ini kesannya
tidak mau mengerjakan tugas. Itu kenapa? Apa mungkin ada kebutuhannya yang belum kita penuhi, ataupun ada kebutuhannya di rumah yang belum dipenuhi oleh orang tuanya, sehingga menyebabkan pelanggaran perilaku di dalam sekolah. Yang keempat yaitu kebutuhan akan kebebasan. Kita juga terkadang tidak mau dipaksa, tidak mau terikat oleh hukum ataupun tata tertib tertentu. Dan yang kelima yaitu kesenangan atau fun. Nah, terkadang kita juga butuh seperti refreshing, butuh seperti permainan ataupun tantangan. Kemudian ada motivasi perilaku yang mendasari tindakan manusia. Nah, di sini motivasi ini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk berperilaku dengan tujuan tertentu. Kenapa sih siswa itu bisa berperilaku demikian? Ada 3 motivasi yang mendasarinya. Motivasi yang pertama atau yang level pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan siswa datang tidak kesiangan ke sekolah. Kenapa kamu tidak kesiangan? Takut dihukum, Bu. Nah, berarti itu berasal dari motivasi eksternal ataupun motivasi yang berasal dari luar diri seseorang. Nah, ada muncul pertanyaan biasanya untuk level pertama ini. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Seperti misalkan ada anak yang kesiangan. Kenapa kesiangan? Karena saya takut dihukum, ataupun karena saya tidak takut dihukum. Ada pula anak yang seperti itu, tidak terpengaruh terhadap hukuman. Level yang kedua, seseorang berperilaku karena untuk mendapat imbalan dari orang lain atau institusi. Ini juga termasuk ke dalam motivasi eksternal ataupun berasal dari luar diri orang tersebut. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ini juga berkaitan dengan sistem perankingan selama ini. Nah, bagaimana sistem perankingan itu sendiri? Misalkan anak berbuat baik hanya di dalam sekolah, tetapi di rumahnya dia seperti malas-malasan ataupun membantah pada orang tuanya. Mengapa demikian? Karena dia merasa tidak diberi ranking di rumahnya. Kalau di sekolah, dia merasa diberi ranking sama ibu guru, jadi berbuat baik di sekolah saja. Nah, seperti itu yang harus kita benahi. Bagaimana supaya motivasi eksternal ini memang dapat mempengaruhi, tetapi dapat memperbaiki karakter siswa itu sendiri. Kemudian yang ketiga, ini level yang paling tinggi dalam diri manusia. Mengapa seseorang melakukan tindakan sesuatu? Karena untuk menghargai dirinya sendiri. Ini merupakan level yang ketiga. Seperti kita kenapa melakukan sholat? Karena untuk takut dihukum, takut masuk neraka, itu level pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kita melaksanakan sholat? Karena mau masuk surga. Berarti itu masuk level yang kedua. Nah, kenapa kamu berarti melakukan sholat? Karena saya meyakini saya orang Islam dan saya membutuhkan Allah sebagai pedoman untuk melaksanakan hidup saya di dunia. Itu berarti sudah tujuan ataupun sudah motivasi yang ketiga. Nah, motivasi ini merupakan motivasi internal sebagai tujuan disiplin positif kita. Bagaimana kita, rekan-rekan guru semuanya di SDN 1 Bandung Harjo ini menciptakan bahwa anak-anak dapat memiliki kesadaran seperti itu. Kesadaran di level yang ketiga, yaitu saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Seperti tadi yang saya telah sebutkan, misalkan ada anak yang kesiangan, nah, ataupun ada anak yang datang tepat waktu. Kenapa kamu datang tepat waktu? Karena saya menghargai diri saya, Bu. Karena saya yakin saya bisa datang lebih pagi. Nah, berarti anak tersebut sudah memiliki level yang ketiga motivasi, yaitu untuk menghargai dirinya sendiri. Kemudian selanjutnya, nah, di sini ada konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Saya sendiri menyadari saya pernah melakukan, sebagai guru saya pernah melakukan tindakan-tindakan dengan sedemikian rupa. Seperti misalkan memberikan hukuman bagi siswa, dampaknya itu apa? Yang pertama menyakitkan, sakit hati, anak menjadi sakit hati. Yang kedua tidak nyaman, gak nyaman di sekolah karena gurunya sering menghukum. Ketiga takut sama gurunya, ya saya juga pernah dulu
zaman dahulu. Waktu SD takut sama guru karena takut dihukum. Kemudian memaksa anak mengerjakan tugas sedangkan dia tidak mau. Kemudian yang kelima, ketidakjujuran. Nah, kadang-kadang ada juga anak yang sudah mengerjakan LKS dari rumah ternyata tidak jujur, diam saja, kemudian diberi nilai 100 merasa bangga. Itu adalah penyembunyian kesalahan. Karena apa? Ternyata karena gurunya galak di sekolah. Kemudian yang keenam, menyebabkan rendah diri pada anak. Nah, terkadang di sekolah dasar ini timbulnya nanti efeknya itu sampai ke dewasa, sampai ke kuliah, terkadang sampai ke dia berumah tangga itu merasa rendah diri dan turun-temurun ke anaknya diperlakukan demikian. Jadi tidak akan selesai. Yang kedua, karena penghargaan. Nah, disinilah sistem prankingan ataupun penghargaan itu dinilai tidak efektif. Kenapa? Karena yang kedua, merusak hubungan ataupun ada iri di dalam kelompok siswa. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Terkadang ketika kita mau melakukan beres-beres rumah, ketika disuruh jadi malas, padahal tadinya mau beres-beres rumah tapi diseneni. Nah, jadi malas, gak mau karena adanya pematian kreativitas dari orang dewasa. Kemudian yang keempat, menghukum dengan sistem ranking. Ternyata sistem ranking itu menjadi hukuman bagi siswa, para ibu, bapak, ibu. Yang terakhir itu merampas hak menghargai diri anak. Karena merasa, saya bukan ranking 1, saya bukan ranking 2, jadi saya nggak usah terlalu pintar. Nah, ada anak yang seperti itu. Kenapa? Karena mungkin ada beberapa penyebab atau faktor yang sebelumnya yang tidak dipenuhi oleh ibu bapak guru. Kemudian bagaimana konsep disiplin dengan identitas yang sukses? Nah, menurut pemahaman berdasarkan pendidikan guru penggerak ini, yang saya temui ada dua macam, yaitu konsekuensi dan restitusi. Yang pertama konsekuensi pengetahuan, tapi konsekuensi ini hanya memberikan pengetahuan jangka pendek. Seperti misalnya, kamu boleh istirahat kalau sudah selesai mengerjakan tugas, atau sudah selesai mengerjakan tugas boleh langsung pulang. Nah, itu terkadang hanya memberikan efek jangka pendek. Kemudian yang kedua, konsekuensi ini perlu monitoring berkelanjutan. Terkadang ketika gurunya tidak ada, ya sudah, anak-anak berarti senang, gembira. Yang ketiga yaitu stimulus respon. Di sini posisi guru hanya memperhatikan bagaimana perilaku anak, kemudian memberikan konsekuensinya berdasarkan perilaku anak, otomatis tidak konsistensi. Kemudian yang keempat, murid memang menghormati peraturan, tetapi dengan syarat hanya jika ada guru. Yang kelima yaitu kehilangan waktu merenungi kesalahan. Mereka tidak diberikan waktu untuk merefleksi diri, salahnya apa, salahnya bagaimana, kemudian saya harus jadi apa. Nah, kemudian yang terakhir yaitu restitusi. Ini dianggap sebagai cara alternatif untuk sementara ini. Kenapa? Karena restitusi ini mengajarkan satu, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kedua, fokus pemecahan masalah jangka panjang, karena murid diajak untuk menggali kesalahannya, merefleksi, kemudian mencari solusinya bersama-sama dengan guru. Yang ketiga, murid belajar menghormati dirinya dan orang lain. Tidak hanya menghormati peraturan, tetapi menghormati dirinya kemudian orang lain. Dan yang keempat yaitu teori kontrol, di mana kita terkadang menilai sesuatu itu bergantung pada pendapat orang lain, karena menurut orang lain betul dan menurut dia salah, saya mengikuti pendapat orang lain. Nah, di sini kita mengajarkan bagaimana dirinya memegang kontrol terhadap perilakunya selama hidup. Yang kelima yaitu bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi kita tanamkan kepada murid kita, tidak apa-apa melakukan kesalahan. Manusia itu wajar jika melakukan kesalahan, tetapi bagaimana cara manusia itu sendiri untuk memperbaiki kesalahan tersebut supaya tidak dapat diulangi di kemudian hari. Nah, kita tadi sudah membahas tentang restitusi. Sebenarnya restitusi itu apa? Restitusi itu merupakan sebuah pendekatan dengan cara menanamkan disiplin positif pada murid. Melalui proses menciptakan ini, kondisi lingkungan sekolahnya harus diciptakan senyaman mungkin supaya siswa dapat memperbaiki
memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan lebih kuat. Misalkan seperti tadi di kelas saya sendiri, ada siswa yang tidak mengerjakan PR, kemudian dia merasa berbeda dengan siswa lainnya karena tidak mengerjakan PR. Nah, berarti dia sudah kehilangan jati diri untuk kembali ke kelompok mereka, merasa rendah diri karena tidak mengerjakan PR, jadi tidak bisa bergabung dengan temannya. Selain itu, ciri-ciri restitusi, bagaimana kita melakukan restitusi? Yang pertama, menanamkan, bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan itu sendiri. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan kita dengan siswa, kemudian hubungan siswa dengan siswa juga yang lainnya. Yang ketiga, restitusi ini tawaran, bukan paksaan. Jadi menawarkan pada siswa, jika kamu tidak mengerjakan PR, lantas ibu harus berbuat apa, misalkan seperti itu. Kemudian jika kamu di lain hari kamu tidak mengerjakan PR, ibu harus berbuat apa untuk menghukum kamu, misalkan. Saya tidak mau dihukum, Bu. Kalau tidak mau dihukum, kemudian ibu harus berperilaku apa supaya kamu bisa membuat PR. Nah, seperti itu, diajarkan untuk mencari solusi terhadap permasalahan dalam dirinya sendiri. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, seperti yang telah tadi saya sebutkan. Kita ajak anak-anak bahwa tidak apa-apa membuat kesalahan ataupun wajar manusia membuat kesalahan, tetapi kita belajar untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Dengan lari berkeliling lapangan 10 keliling, itu tidak menyebabkan atau tidak membentuk karakter siswa yang ada muridnya capek, gak mau belajar lagi. Nah, bagaimana untuk membentuk karakternya? Kita bukan fokus pada dia tidak mengerjakan PR-nya, tetapi fokus mengembalikan karakter dia. Bagaimana supaya kamu mengerjakan PR besok? Nah, berarti kegiatan misalnya, karena kegiatannya, Bu, saya sekolah agama atau ngaji sampai sore. Berarti kamu jam belajar di rumah jam berapa saja? Jam 7. Coba kerjakan PR-nya ketika kamu jam 7 bangun dan belum tidur. Seperti itu contohnya. Kemudian yang terakhir, mengeluarkan dan fokus pada solusi. Jadi bukan kita garis bawahi tidak mengerjakan PR-nya, tetapi kita fokus solusinya. Bagaimana supaya kamu bisa mengerjakan PR untuk dikumpulkan di sekolah hari esok. Nah, di sini ada contoh kasus. Itu. Kemudian ada tahapan guru yang memberikan konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi mengerjakan PR saat istirahat. Nah, terus nanti anaknya kelaparan, gak mengerjakan tugas yang lainnya, ataupun menulis permintaan maaf selembar. Jadi anak gak istirahat. Gurunya memang tegas, siswa nanti lagi menghormati peraturan. Tetapi ketika jam pelajaran lain, nanti siswa lapar, tidak mengerjakan tugas lagi, tidak selesai masalahnya. Nah, yang terakhir yaitu dengan cara restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas. Apa yang kamu yakini nak kalau masuk sekolah? Kalau sebagai murid tugasnya apa? Kemudian ditanya dulu latar belakangnya. Kenapa tidak bisa sampai tidak mengerjakan PR? Kemudian guru membantu mencari solusi dan menyelesaikan masalahnya. Ataupun misal membantu ibu, Bu, jualan di pasar. Nah, bisa seperti itu. Kemudian kita cari solusinya. Kapan kamu tidak membantu ibu? Nah, di jam-jam seperti itu kerjakan PR-nya. Di sini guru memberikan kesan terbuka dan murid menghormati dirinya sendiri dan orang lain, terutama gurunya. Kemudian saya akan mengenalkan 5 posisi kontrol. Nah, saya mengajak ibu bapak merefleksikan diri. Seperti guru seperti apa selama nanti orang tuamu kecewa karena sudah menyekolahkan tapi tidak mengerjakan PR seperti itu. Nanti timbul dalam diri anak, berarti dia semakin rendah diri. Saya
orang yang mengecewakan terus seperti itu. Kemudian ada posisi teman. Posisi teman ini memang baik, mengajak anak-anak ataupun murid, ayo dikerjakan tugasnya, ayo dikerjakan. Tapi ada sisi negatifnya juga, yaitu anak-anak terkadang kurang menghormati gurunya karena merasa gurunya itu temannya. Kemudian ada posisi pemantau. Nah, posisi pemantau ini terkadang erat kaitannya dengan pemberian konsekuensi. Nah, sebagai guru misalkan memantau, oh ini siswa tidak mengerjakan PR, berarti konsekuensinya kamu harus apa? Harus lagi misalkan. Nah, seperti itu. Jadi memberikan konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan murid. Yang terakhir yang dianggap baik yaitu sebagai guru sebagai manajer, di mana guru hanya memfasilitasi dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada dalam diri siswa. Kemudian untuk melakukan peningkatan restitusi ini ada beberapa yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu menanamkan keyakinan. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas ini? Yang pertama, kata-katanya lebih abstrak dari peraturan, berarti lebih real ataupun lebih terjadi di dalam kelas. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Jadi pernyataannya bisa dilakukan di sekolah, di rumah ataupun di masyarakat. Kemudian dibentuk dalam bentuk kata yang positif. Jadi tidak ada kata jangan, tidak. Nah, kita hindari kata-kata yang bentuknya negatif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian ada sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah supaya mudah diterapkan. Jadi otomatis keyakinan kelas ini mungkin berbeda, kelas 1 dengan kelas 3, kelas 2 dengan kelas 4, kelas 3 dengan kelas 6. Pasti itu akan berbeda. Dan semua warga kelas ataupun sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi terkadang kalau peraturan kelas itu dibuat dari sekolah ataupun gurunya. Nah, di sini keyakinan kelas ini kita buat bersama-sama dengan murid supaya apa? Supaya mereka juga merasa dilibatkan bahwa dalam keyakinan kelas ini bukan ibu guru yang buat loh, tapi kalian yang buat sendiri. Jadi kalian juga harus ikut melaksanakan. Nah, kelas 3 kemarin juga sudah membuat keyakinan kelas, di mana yang pertama tahapannya itu berdiskusi tentang keyakinan kelas. Siswa juga diajak untuk mencari sumber-sumber. Kemarin saya memanfaatkan platform rumah belajar. Siswa jadi diajak mencari keyakinan ataupun peraturan-peraturan kelas dengan syarat yang tadi. Kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan kelas. Nah, saya memberikan kesempatan kepada 20 siswa untuk memberikan satu kalimat keyakinan kelas, menuliskannya dulu di dalam papan tulis, menanyakan kesepakatannya, sepakat atau tidak. Ini sebagai keyakinan kelas kita. Kemudian menempelkan keyakinan kelas itu sendiri. Nah, setelah siswa menulis di papan tulis, siswa menulis di kertas origami, kemudian ditempelkan dan dipanjangkan di kelas. Jadi mereka bisa melihat sendiri keyakinan kelas apa yang sudah mereka buat. Nah, saya rangkum dari 20 keyakinan kelas yang telah mereka tuliskan ke dalam keyakinan kelas yang ada di depan. Yang pertama, contohnya datang tepat waktu. Ini merupakan kalimat positif. Yang kedua, selalu izin jika meninggalkan kelas. Yang ketiga, menjaga 4K. Yang keempat, mengangkat tangan jika berpendapat. Yang kelima, menyimak jika ada yang berbicara di depan kelas. Keenam, mempersiapkan peralatan sekolah sebelumnya karena terkadang masih saja ada siswa yang selalu ketinggalan peralatannya. Yang ketujuh yaitu jujur, saling menghargai, ramah dan peduli. Mungkin ini nilai keyakinan
kemudian saya membuat beberapa tempelan seperti kalimat-kalimat untuk anak-anak supaya bisa melihat. Mengapa saya menerapkan banyak tempelan di sini, Bu? Pak, karena ada anak-anak yang memang kecerdasannya itu visual, ada auditory dan ada kinestetik. Nah, mungkin bagi anak-anak yang visual, tampilan seperti ini menyejukkan matanya mereka. Untuk anak-anak auditori, saya berikan video ataupun melalui pembelajaran komputer. Kemudian untuk anak-anak kinestetik itu melalui permainan karena mereka terkadang suka bergerak, nggak bisa diam. Nah, yang terakhir segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah proses di mana kita menerapkan jika ada kasus yang terjadi ataupun pelanggaran yang terjadi di dalam kelas. Segitiga restitusi ini merupakan pendekatan dari restitusi itu sendiri, bagaimana cara kita mengelola pelanggaran yang dilakukan oleh siswa dan membimbingnya untuk mencapai ataupun untuk melaksanakan solusi atas tetapi bisa dilaksanakan menyesuaikan situasional. Yang pertama dilakukan yaitu menstabilkan identitas. Nah, yang telah saya sebutkan tadi, terkadang siswa yang sudah melakukan kesalahan dia menjadi rendah diri, merasa kalau salah ya sudah salah, saya berarti menjadi orang yang paling bodoh atau yang paling salah. Nah, ada siswa yang seperti itu. Berarti kita harus menanamkan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, kita raih lagi karakter siswa yang sudah merasa rendah diri tersebut. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kenapa melakukan itu? Alasannya apa? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misal ada anak yang menangis terus-menerus, kita tanya dulu, kita stabilkan dulu identitasnya, kemudian kita tanyakan apa yang salah, apa yang kamu butuhkan, dan terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Seperti sebelumnya kan sudah dibentuk keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kita ingatkan lagi keyakinan-keyakinan yang sudah mereka tulis dan buat. Terakhir yaitu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, kamu mau menjadi orang yang jahat ataupun orang yang pembohong, sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita, seperti itu. Ini ada beberapa contoh penerapan segitiga restitusi. Contohnya waktu minggu kemarin ada 3 murid yang tidak membawa peralatan ataupun tidak membawa topi. Kemudian saya coba menerapkan segitiga restitusi tersebut. Kemudian juga ada murid yang datang kesiangan terus. Nah, kemudian saya coba terapkan dengan segitiga restitusi, menstabilkan identitasnya dahulu, kemudian memvalidasi kesalahannya, dan terakhir yaitu mencoba mencari solusi bersama dengan menanyakan keyakinan kelas.
berbuat salah. Boleh nggak manusia berbuat salah? Boleh nggak? Boleh. Tapi bagaimana cara kita memperbaiki kesalahannya itu, Ge? Nah, aku juga pernah buat salah, nggak apa-apa. Asal harus bisa memperbaikinya, nggak boleh diulanginya lagi. Ya, nggak apa-apa kalau berbuat salah. Coba kesalahan kalian apa? Apa, Babas? Jangan memakai topi. Randi? Wildan? Kenapa nggak pakai topi? Lupa. Kenapa bisa lupa? Oh gitu, Randi. Kalau Bapak? Lupa bawa. Tadi kesiangan nggak bangunnya? Enggak, tapi topinya kayak Wildan kenapa topinya nggak dibawa? Lupa ya. Nggak ada. Di rumah dicari, ada nggak? Nggak ada. Nah, berarti gimana cara memperbaikinya? Ayo. Dihukum sama ibu. Coba dibaca lagi kesepakatan kelasnya. Baca yang keras. 1, Babas, baca Bas. Datang tepat waktu. 2, Randi. Selalu jika meninggalkan kelas. 3, baca Wildan. Jaga apa ya? 4. Nah, 4, Babas, baca lagi. Mengangkat tangan jika berpendapat. 5, apa lagi? Menerima jika ada yang berbicara di depan kelas. 6, baca lagi. Apa? Yang keras, Bas, baca Bas. Mempersiapkan peralatan sekolah sebelumnya tidak ada kata ketinggalan. Nah, berarti kalian sudah melanggar kesepakatan yang nomor berapa? Nomor 6. Nah, dilaksanakan ya kesepakatannya ya. Berarti minggu lagi supaya nggak ketinggalan topinya harus gimana? Kalau hari Senin mau upacara lagi? Apa? Dibawa. Hari Minggu kan libur. Disiapkan, dimasukkan ke dalam tas. Senin kan mau upacara. Oh iya, topinya dibawa. Bukunya jangan sampai ketinggalan. Itu deh. Janji gak? Babas janji, Bas? Janji. Rani janji? Wildan? Janji. Jangan diulangi lagi ya. Mau diulangi lagi atau enggak? Benar. Minggu depan harus bawa apa? Topi. Sip, pintar. Jihan ibu panggil, kira-kira kenapa? Gak tahu. Coba kalau manusia buat salah itu boleh atau enggak? Gak boleh. Jadi harus benar terus. Benar atau enggak? Manusia nggak apa-apa kalau buat salah. Ya itu juga pernah buat salah. Coba kira-kira hari ini sama Jihan apa ya? Ingat nggak? Ayo. Tadi upacara siapa ya yang kesiangan? Kesiangan tangga sini nggak apa-apa. Kesiangan tangga. Ayo, yang teman-temannya yang lain udah upacara, Jihan baru datang. Tadi bangunnya jam berapa?
Jam berapa? 6:30. Kenapa bisa kesiangan bangunnya? Berarti sholat subuh enggak? Hah? Enggak sholat subuh. Sini lagi maju. Kenapa? Tidurnya semalam jam berapa? Jam 9. Terus bangunnya? Bangunnya jam berapa? Jam 6. Tadi bilang 6:30. Yang benar yang mana? Ayo. Yang benar yang mana? Jam 6. Terus mandi, sarapan. Nah, nyampe sekolah teman-temannya udah balik ya. Jihan kesiangan ya. Coba lihat. Kira-kira kalau kesiangan itu boleh atau enggak? Enggak boleh. Kenapa Jihan bisa kesiangan? Sini. Ayo lain kali harus bangunnya lebih pagi. Ya. Coba dibaca kesepakatan kelasnya nih, tata tertib kelasnya. Nomor 1 apa? Nomor 1 apa dibaca? Datang tepat waktu. Nah, tadi Jihan datang tepat waktu enggak? Enggak, berarti udah melanggar. Kalau melanggar itu baik atau salah? Salah, berarti lain kali solusinya harus gimana supaya Jihan datangnya enggak terlambat? Bangun pagi, terus apa lagi? Apalagi boleh nggak datangnya telat? Nggak boleh. Mau diulangi lagi atau enggak? Nggak boleh, benar. Janji. Nah, ibu mau apa, Bas? Janji apa, Bas? Memakai topi. Memakai topi. Nah, tadi habis ditanya sama ibu perasaannya gimana? Sedih. Takut dihukum? Ya, dihukum nggak sama ibu? Enggak. Lega nggak udah ditanya sama ibu? Lega. Nanti lagi mau kayak gitu lagi nggak, Ran? Salahnya apa? Berarti minggu depan atau besok harus disiapkan sebelumnya, nggih. Disiapkan. Wildan juga janji. Gimana perasaannya? Bawa topi. Gak bawa topi perasaannya gimana? Apa? Takut. Sekarang udah lega, senang. Minggu depan harus bawa topi. Ingat nggih? Nih kesepakatannya, janji tidak ada kata keting. Sip, makasih Babas, Randi, Wildan. Tadi Jihan salahnya apa? Datangnya kesiangan. Boleh nggak kalau datangnya kesiangan? Nggak boleh. Gimana supaya datangnya nggak kesiangan? Tadi solusinya sama ibu apa? Datang pagi, bangunnya pagi. Nggak boleh tidur terlalu malam. Gimana perasaannya kalau datangnya siang? Kalau datangnya kesiangan perasaannya gimana? Apa perasaannya? Malu? Sedih nggak? Sedih. Nah, tadi sama ibu dihukum nggak? Enggak. Tadi kita cari solusi bareng-bareng ya. Habis dapat solusinya terus perasaannya gimana? Lega? Nanti lagi janji nggak datang siang lagi. Ya janji ya, dipegang sama ibu. Iya, makanya. Nah, di sini juga ada program lainnya yang telah saya lakukan dalam memelihara budaya positif di sekolah dan dengan menerapkan Merdeka Belajar untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan mewujudkan murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Ada 10 program yang saya coba terapkan. Yang pertama yaitu Samantru. Samantru itu kepanjangan dari Sapa Teman dan Guru. Di sini saya juga mencoba
membiasakan budaya-budaya positif yang memang sudah ada di SDN 1 Bandung Harjo, seperti melakukan kegiatan apel pagi, kemudian bersalaman, kemudian ada juga kegiatan berimannya yaitu membaca doa dan Asmaul Husna bersama. Tentu itu sudah budaya yang memang sudah kita laksanakan sebelumnya. Nah, oleh sebab itu ada pula sapa teman dan guru dengan salaman-salaman yang khas. Mungkin kelas 3 yang kemarin yang sekarang kelas 4 itu tahu, dan kelas 3 yang sekarang juga tahu. Jadi salamannya itu berbeda. Nanti kita bisa praktekkan sama anak-anaknya. Yang kedua yaitu misi minggu refleksi. Anak-anak diajak untuk pembelajaran selanjutnya, kamu mau belajar bagaimana sama ibu, seperti itu. Anak-anak biasanya menulis, kemudian menempelkan di karton. Yang ketiga yaitu bersami, belajar sambil bermain. Ini saya terapkan di kelas 3 yang sebelumnya, seperti mengajak anak-anak untuk bermain congklak, permainan zaman dulu, atau di sini namanya dakor, main bekel, seperti itu, main ular tangga juga. Dan untuk bernalar kritis dan kreatifnya, saya ajak anak-anak untuk bermain edu game yang ada di platform Rumah Belajar. Jadi di sana ada permainan berbasis pembelajaran. Anak-anak tidak merasa sedang mengerjakan soal, tetapi sedang bermain. Yang keempat yaitu berjuta, bermain dan belajar dengan ular tangga. Nah, yang di kelas 3 kemarin saya ajak anak-anak bermain ular tangga, tapi masih yang kecil. Mungkin untuk nanti saya berencana untuk bermain ular tangga yang besar untuk anak-anak satu kelas, supaya mereka bisa bermain bersama tim dan bertanggung jawab juga sebagai individu. Kemudian yang kelima ada ratik atau rabu TIK. Kenapa sih kelas 3 pulangnya jam 12 terus, Bu? Nah, karena ada beberapa ekskul yang saya laksanakan bersama anak-anak. Setiap hari Rabu anak-anak belajar dengan menggunakan TIK, seperti belajar mengetik, belajar juga dengan edu game ataupun puisi, mengerjakan soal-soal, tapi mereka merasa tidak sedang belajar, hanya sedang bermain. Yang keenam yaitu Kasrupa, kami seni rupa. Nah, setiap hari Kamis selama 1 jam dari jam 11 sampai jam 12, mereka yang senang dengan seni ataupun senang dengan menggambar, melipat, memotong, saya ajak untuk bermain di hari Kamis. Dan sebelumnya juga saya sering menanyakan terlebih dahulu kepada anak, hari Kamis nanti kamu mau mengerjakan apa? Mau keseniannya apa? Nah, kemudian jika sudah menemukan kesepakatan, kami praktekkan di hari Kamis. Yang terakhir, yang ketujuh yaitu Jumsi, Jumat Sehat dan Bersih. Ini mungkin kebudayaan positif yang memang sudah ada di SD 1, dan kita biasakan kembali seperti senam bersama Bu Susi. Kemudian ada pula ya seperti yang sudah kita laksanakan sebelumnya, seperti piket ataupun bersih-bersih kelas. Dan yang ke-8 yaitu Samuka atau Sabtu Pramuka. Nah, anak-anak juga di sini dibelajarkan pramuka. Kemudian saya bekali dengan buku saku siaga. Anak-anak mempelajari pramuka dengan buku saku siaga. Kemudian selain itu juga jika sudah penat dengan pemberian materi, saya ajak untuk bermain seperti yang kemarin itu, bermain menyusun kalimat, kemudian menempelkannya di dalam kelas. Nah, yang ke-9 ada Kurota, kunjungan orang tua. Nah, di sini juga saya berterima kasih kepada Bapak Ibu semuanya karena sudah mau bekerja sama dengan kami. Kunjungan orang tua ini mungkin baru sedikit, baru hanya ada kemarin kegiatan 17 Agustus kita laksanakan di tanggal 19 dengan melibatkan orang tua. Mungkin untuk program selanjutnya saya memohon bantuan Ibu Bapak Guru untuk melibatkan orang tua berkunjung sebagai narasumber ataupun guru kunjung 1 hari ke sekolah. Nah, seperti itu. Dan yang ke-10 ada kegiatan outing class yang memang sudah ada di SDN 1 Bandung Harjo, seperti makan-makan, jalan-jalan. Kemarin kegiatan 17 Agustus juga termasuk kegiatan outing class.
Demikian yang sudah saya sampaikan Ibu Bapak Guru. Dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among ataupun posisi manajer yang sekarang istilahnya, yang menuntun murid menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu berdasarkan pesan dari standar nasional pendidikan. Nah, demikian sesi berbagi yang telah saya sampaikan. Semoga sesi belajar dan berbagi kita hari ini membawa manfaat, sehingga dapat mewujudkan pelajar berkarakter profil pelajar Pancasila. Salam merdeka belajar. Demikian berbagi pemahaman dan pengalaman yang telah saya laksanakan. Jika dari Bapak ataupun Ibu Guru ada yang hendak memberikan kritik, saran, ataupun penolakan, ataupun yang lainnya, monggo saya persilakan di sesi tanya jawab. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Alhamdulillah, SD kami yaitu SDN 1 Banyuwangi ini ada salah satu guru yang lolos menjadi calon guru penggerak, yaitu Bu Indi. Dari paparan berbagi aksi nyata modul 1 ini banyak sekali yang bisa kami petik ataupun kami ambil hikmah dari program Ibu Rindi sebagai calon guru penggerak, di mana dari paparan tadi banyak sekali materi-materi yang tentunya bisa mendukung sekolah kami dalam menciptakan ataupun dalam membentuk budaya positif yang ada di sini, yang tentunya tadi sudah disebutkan program-program yang ada di sekolah. Harapan saya seperti ini, Ibu, dengan program-program Bu Rindi selama ini yang sudah dilakukan di kelas 3 ya sekarang ya, di kelas 3 ini harapan saya Bu Rindi selaku TGP yang ada di sini mau menularkan kepada teman-teman siswa kita, sehingga nanti guru-guru yang ada di sini bisa meniru ataupun memberikan contoh, meniru Bu Rindi sebagai agen perubahan di sekolah ini, sehingga nanti kita akan bersama-sama dengan Bapak Ibu di sini untuk lebih bisa menggerakkan anak-anak, sehingga di sini akan tercipta sekolah yang bagus tentunya dalam arti program-program yang mendukung, sehingga nanti bisa tercipta budaya positif di sekolah yang bisa akan memberikan disiplin kepada anak melalui motivasi inklusi mereka. Demikian yang bisa saya beri sebagai penguatan kepada Bu Rindi dalam paparan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Susianti selaku Kepala SDN 1 Bandung-Harjo. Dari Bapak Ibu rekan guru yang lainnya, apakah ada yang ingin menambahi ataupun tidak berkenan? Saya juga pasti membutuhkan kritik, saran, dan masukan ataupun dukungan dari Bapak Ibu guru semuanya, karena saya yakini saya tidak mampu berjalan sendirian untuk menjadi guru penggerak ini. Saya tidak mampu menggerakkan sekolah jika hanya saya sendiri. Tentunya harus ada pendukung-pendukung lainnya, sebagai tidak ada pembeda guru penggerak dan guru yang belum guru penggerak. Tetapi kita bersama-sama ayo memajukan, membudayakan budaya-budaya positif di sekolah kita untuk memajukan kecerdasan anak bangsa. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya memohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam proses saya memaparkan materi. Nah, untuk tindakan-tindakan aksi nyata yang lainnya juga, jika ada Bapak Ibu guru yang berkenan ingin tahu apa saja yang dilakukan Ibu Rindi selama program pendidikan guru penggerak ini, ada di channel YouTube saya, ada di Adia Channel dan Rindi Berinda Ruspianti. Jangan lupa di subscribe. Ya, sekian dan terima kasih. Mohon maaf telah mengganggu waktu istirahat Bapak Ibu guru. Terima kasih atas
kesediaannya dan berkenan untuk hadir pada kesempatan sesi berbagi ini. Mungkin ada sesi berbagi selanjutnya dan selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susianti, Kepala SD Negeri 1 Bandung, tempat di mana Bu Rindi mengajar. Saya bangga dengan Bapak Ibu guru yang mempunyai kinerja serta etos kerja yang tinggi, khususnya kepada guru yang mengikuti program pendidikan guru penggerak. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Sesi berbagi yang dipaparkan Bu Rindi merupakan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif dalam program guru penggerak. Mudah-mudahan dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dan dapat diterapkan menjadi budaya positif di sekolah kami. Meskipun masih merupakan pengalaman yang pertama, semoga kedepannya dapat lebih baik lagi dan menjadi motivasi bagi semuanya, baik murid, rekan guru, dan bagi masyarakat untuk terus mewujudkan budaya positif di sekolah ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kedepannya sekolah ini akan menjadi lebih maju berkat teladan dari Bu Rindi selaku CGP Angkatan 5 Kabupaten Jepara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Clarissa yang merupakan rekan dari Bu Rindi di SD Negeri 1 Bandung Harjo. Menurut saya, dari apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Rindi mengenai disiplin positif itu sangat bagus diterapkan di sekolah ini. Karena masih banyak siswa yang melakukan disiplin bukan dari dirinya sendiri. Dari sini, kami sebagai rekan guru menjadi memahami bagaimana untuk memposisikan diri sebagai siswa sesuai posisi kontrol yang tepat. Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat bersama-sama kita terapkan di sekolah untuk mewujudkan peserta didik yang berkarakter. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang telah saya laksanakan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.